total input dan total output, gitu ya. 16 ini ada total input dan total output. Nah, kalau mau lihatnya bagaimana Pak? Nah, lihatnya begini nih. Ini kita klik ini digital input ya. Nah, ini akan ada address alamat pengalamatan I00, I01, I02, I03 seterusnya. Total ada 8 buah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 8 buah. 8 buah input. Kalau kita klik di sini, digital output, totalnya juga sama. Ada 8 buah output. Gitu ya. Itu PLC-nya. PLC-nya itu ada banyak. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini nih. Ini ya, sebelah kanan ini ada banyak nih tipe-tipenya nih. Ada banyak ya. Ini untuk awal-awal nggak usah dibahas deh. Gitu kira-kira ya. Nah, ini PLC itu begini. Jadi PLC itu ada input, ada output. Inputnya ini untuk apa, Pak? Inputnya ini untuk sensor. Untuk push button, tombol gitu ya. Tombol push button start stop. Mungkin nanti ada emergency. Mungkin nanti ada sensor dan lain-lain. Untuk output kemana, Pak? Nah, output ini biasanya nanti ke beban, ke aktuator. Aktuator itu misalkan pompa, motor gitu ya, heater dan lain-lain, ada banyak lah gitu ya. Nanti bisa kita bahas lebih detail. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nanti kita gunakan yang default saja, yang muncul di di ini aja dulu aja. Mau yang aneh-aneh gitu ya. Nah, kemudian ada yang mau saya tunjukin. Ini bentar ya. Oh, salah. Gini aja nih. Nah, gini aja. Nah, ini. Ya, ini saya buka lagi. Nah, ini proyeknya mahasiswa semester, kalau di EC semester 4 ini ya. Ini semester 4. Banyak Pak ya, banyak. Ini PLC gitu kan. Ini PLC-nya, ini ada modul input tambahan, ini tambahan input juga, tambahan input, kemudian output ya, kemudian output, kemudian di sini ada analog modul. Jadi kebetulan mahasiswa tingkat akhir IKI waktu itu membuat modul latih ya. Jadi kita punya modul latihnya agak besar, kira-kira seperti inilah. Nah, jadi kalau dibilang agak kompleks gitu ya, agak kompleks itu maksudnya rumit. Kalau agak rumit kira-kira seperti ini. Ini PLC-nya ya, banyak modul tambahan, inputnya ada banyak gitu. Input outputnya ada tambahan. Pak, maksudnya bagaimana Pak? Begini. Kalau misal ya kita bikin program satu buah, misalkan 2 buah input dengan 1 buah output, kita nyalakan motor, tekan cetek gitu ya, motor nyala, tekan tombol stop cetek, motornya mati misalkan, kan simple itu ya. Berarti 2 input 1 output gitu kan. Berarti Pak, kalau semakin banyak input dan semakin banyak output, semakin banyak I/O maka semakin rumit Pak. Iya betul. Semakin banyak I/O-nya maka semakin rumit. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, jadi ini yang bikin uniknya PLC gitu kan ya. Kita selalu tertantang dengan hal-hal yang seperti itu. Makin rumit PLC, makin rumit konfigurasinya, maka makin oke, saya ceritakan kira-kira gini. Dalam pemrograman PLC ini sebagai ini ya, penyemangat aja. Dalam pemrograman PLC, si programmernya salah satunya honor gitu, bonus lah ya, bonus programmingnya itu biasanya dilihat dari banyaknya input dan output gitu. Standarnya emang begitu kalau di PLC ya. Misalkan simple aja ya, misalkan simple aja. Kalau misalkan 1 buah input gitu ya, itu programmingnya misalkan dihargai 50.000 misal.
Berarti kalau ada 10 buah berapa itu? Nah, bisa ngitung sendiri ya. Kalau ada 100 I/O berapa tuh? Nah, misal ya. Kalau ada 200 I/O berapa? Kira-kira gitu. Jadi semakin banyak I/O-nya, maka jasa programmingnya pasti maka akan lebih besar. Konsepnya emang begitu, gitu. Makin banyak, makin rumit, gitu kan ya, maka makin besar juga. Nah, uniknya kalau programming PLC, ya programming PLC rata-rata teman-teman saya juga begitu. Kalau misalkan mereka ke pabriknya itu mau ada upgrading gitu ya, upgrade programming gitu kan, ya cukup ini aja, ketek, bawa laptop aja. Udah krek, udah selesai ya, tinggal tunggu transferan gitu lah. Mereka tuh rata-rata gitu. Alumni kalian juga sama, modelnya gitu. Kemana, jalan-jalan kemana, bawa laptop aja udah. Karena tempo hari saya diajakin alumni kalian juga, waktu itu ke Lampung, ya ada kerjaan sama. Nah, kira-kira ini mudah-mudahan membuka cakrawala kalian. Asik Pak, asik. Karena programming PLC ini sudah pasti bahwa setiap industri menggunakan ini gitu ya. Industrinya industri ini ya, manufacturing ya, factory lah. Bukan industri perbankan. Wah, kalau industri bank kan enggak. Industri asuransi juga enggak kan ya. Kira-kira begitu. Nah, ini yang menjadi keunikannya. Oke, saya lanjutkan. Ini nanti aja biar nggak pusing. Nah, ini nih. Ya. Kita coba yang begini nih, gitu ya. Simpelnya begini, ya, ini yang akan kita pelajari. Ya. Tapi next nanti di semester depan, nah kalian akan pelajari yang rumit seperti ini. Nah, ini tantangannya begini. Ini supaya kalian punya gambaran bahwa, oh nanti semester depan kita akan lebih ini nih, lebih excited, lebih menarik dari sisi bahasan pemrogramannya. Oke, nah ini basicnya dulu. Ya, jadi bahwa PLC ya ada input, ada output, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa PLC itu punya yang namanya interface. Nah, kalau kalian baca di PPT kemarin minggu lalu itu ada interface. Interface ini apa Pak? Interface ini adalah antarmuka. Ya, antarmuka. Di mana interface ini biasa digunakan untuk koneksi PLC ke human machine interface atau PLC ke SCADA, di mana nanti itu akan dibahas di semester depan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, simpelnya kalau untuk unit PLC begitu kira-kira. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian programming. Ya. Sebelumnya mohon maaf, saya mau tanya, apakah gambarnya terputus atau suaranya ada yang terputus saat saya menjelaskan? Baik, Vincent. Oke, baik. Lanjut ya. Nah, bahasa pemrograman PLC itu banyak ya. Saya ketik aja di sini deh. Di notepad aja. Bahasa pemrograman PLC ada banyak. Kebetulan saya karena orang lama jadi mengalami semua. Ada yang namanya instruction list. Waduh, ini puyeng ini. Zaman dulu. Kemudian ada yang namanya mnemonic. Udah ngalami juga saya. Yang berikutnya ladder. Nah, ini yang sekarang kita gunakan. Kemudian SFC namanya. Ini structure function. Lupa saya, SFC itu structure. Sequential, sorry. Sequential function chart. Dan yang terakhir ST, panjangan dari structure text. Nah, ini ya. Jadi dalam standarisasi programming PLC ya, bahasa pemrogramannya ini ada 5 ini. Ini bahasa pemrograman pada PLC ya. Tapi yang perlu kita ketahui ternyata tidak semua PLC bisa menggunakan kelima bahasa ini.
Ada yang cuma 3 gitu. Ada versi yang cuma 4 gitu ya. Jadi nggak semua versi bisa ke 5 buah bahasa pemrograman. Ya pasti kan sudah tahu alasannya apa. Alasannya adalah price atau harga gitu ya. Berarti Pak, yang bisa ke 5 ini Pak, berarti PLC yang mahal Pak, betul. PLC yang mahal. Karena rata-rata itu segini aja nih rata-rata nih. Nah, yang kelima, lima-limanya itu pasti PLC-nya agak-agak, ya ada-ada lah gitu ya. Kira-kira gitu ya. Nah, pada pemrograman ini yang akan kita pelajari yang ini nih, yang ladder. Ladder ini ya, yang kita bahas ini adalah ladder. Nah, pada ladder ini ya, yang kita gunakan, ini nih, kita gunakan. Pertama adalah input. Ini nih, input ini nih. Input. Ini adalah simbol-simbol yang digunakan pada PLC ya. Mungkin pasti akan bingung cara gunakannya, tapi kita step by step namanya juga belajar. Jadi cara belajar itu pertama kita coba yang paling simple dulu. Setelah itu ya baru kita gunakan yang enggak makin meningkat, kesulitannya makin meningkat, kesulitannya dan seterusnya. Nah, ini ya untuk inputan gitu ya, kita bisa menggunakan ini namanya kontak. Ya. Kontak bisa kita klik ke sini gitu. Ini nanti kita gunakan sebagai input. Untuk outputnya gimana Pak? Nah kita gunakan yang ini namanya coil. Coil ini kita klik coil, klik kita taruh di sini. Nah ini harus saya besarkan nih. Nah ini kira-kira ya. Nah di sini ya pada tampilan ini kita melihat nih ada namanya simbol, ada namanya address. Ada namanya simbol, ada namanya address. Gitu ya. Biasanya kalau yang ya enggak juga sih, bukan biasanya juga. Beberapa teknik orang menghafal alamat. Tapi kalau misalkan makin banyak kita akan pusing. Nah, contohnya gimana Pak? Contohnya begini. Contoh ya, kita balik lagi ke konfigurasi. Kemudian tadi kan ada input ya, input. Nah, pada input ini ada alamat nih, persen I0.0, I0.1 dan seterusnya. Kalau ngapalin begini, waduh, puyeng kita. I0.5 itu untuk apa ya? I0.6 itu untuk apa ya? Pusing kita ngapalnya. Nah, biasanya ya untuk mempermudah, saya juga sama. Untuk mempermudah supaya kita nggak pusing, kita ketik di simbol. Oh, I00 itu Pak, itu kita pakai untuk push button start misalkan. Untuk yang I01 Pak, push button stop. Gitu. Misalkan ini bisa juga nanti dipakai push button start misalnya pompa 1 gitu ya misalkan. Ini push button stop pompa 1 misal. P ini maksudnya pompa ya, pompa 1. Start stop pompa 1 misalkan begitu. Kalau misalkan kita mau ini Pak berikutnya ada push button start pompa 2 ya, kita ketik push button start gitu ya, pompa 2. Berikutnya kita paste aja push button stop pompa 2 gitu. Nah ini cara kita supaya kita nggak pusing amat daripada ngapalin ini ya alamatnya I0.3 itu apa ya, bingung kita. Nah Pak, secara pengalamatan Pak, maksudnya bagaimana Pak? Nah, pengalamatan itu kalau dia dimulai dari I, berarti I-nya ini adalah input. Gitu ya. Nolnya ini slot. Bukan slot gacor, Mas, bukan. Slot ini slot PLC. 0.0. Nolnya ini apa? Nolnya ini adalah inputannya, channel. Nah, nanti saat kita offline, kita akan lihat di mana, di posisi mana yang 0 itu. Nanti di sini kan ada terminal nih. Nah, ini I00, bawahnya I01 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi ini cara kita supaya kita ingat lah.
Jadi kalau kita bikin programnya agak banyak gitu ya, dengan input outputnya banyak, maka pasti kita akan bikin simbol, pasti. Kita akan bikin simbolnya di sini. Kalau enggak ya kita pusing sendiri, kita nggak akan hafal. I06 itu berapa, untuk apa, I07 itu untuk input apa, kita nggak akan paham. Nggak akan ingat lah, susah ingatnya. Oke, nah ini kalau sudah kita apply. Nah, kemudian pada digital output ini ya, pada digital output ini bisa kita isi nih pada simbol nih. Misalkan kita bikin ya tadi namanya pompa, ya udah kita bikin aja namanya pompa 1 misalkan ya, pompa 1 misalkan ya. Yang ini berarti pompa 2 Pak, pompa 2. Nah, dan seterusnya ya. Di sini alamatnya kalau untuk output itu dimulai dari persen Q. Q ini adalah output. Q 0.0. Berarti 0-nya ini channel ya. Q 0.1. 1 ini adalah channel dan seterusnya. Nah, kemudian kita apply. Itu ya. Kemudian masuk ke programming. Ya. Nah, di sini ya kan ada 2 ini Pak. Ya, kalau Anda ingat untuk start itu di mana ya? I 0.0 Pak. Misal I 0.0 gitu ya. Kalau ingat. Oh, 0.0 Pak. Kalau nggak ingat gimana? Bingung kita. Klik aja di simbol PB. Nah, ada muncul ya. PB start P1 gitu kan. Ceklek. Nah, sudah ada alamatnya. Jadi kalau ingat alamatnya ya silakan. Tapi kalau pusing-pusing ya klik aja di simbol. Tinggal diklik aja, diketik gitu ya. Nah, jadi akan lebih memudahkan. Kemudian berikutnya untuk yang bagian output ya. Output tadi kita pakai pompa Pak. Pompa, ini pompa 1. Klik, nah sudah ada. Gitu ya. Ini push button start P1, ini pompa 1. Bentar. Oke, nah kemudian ya kita akan melakukan simulasi. Ya. Simulasi itu adalah kita melakukan running PLC tanpa PLC beneran gitu ya. Nah, simulasi gimana Pak? Di sini nih ada klik ini nih Mas. Nah nih, yang tanda plus ini launch simulator. Kita klik aja di sini launch simulator. Oke. Nah ini terlihat nih tulisan running. Ini kedap-kedip. Ini ya, tulisan run-nya atau running-nya ini kedap-kedip. Nah, kalau kedap-kedip berarti dia masih stop. Untuk merunning gimana? Nah, klik yang play di sini. Bos. Oh, ada Pak KPS. Ini lanjut ya. Ini kita start aja nih controller nih. Nah, kita klik start controller. Klik. Nah, nanti ini kita oke. Oke. Nah, ini sudah running dia nih. Ya. Pak, untuk menyalakan gimana, Pak? Menyalakan ini nih. Nah, ini kan ada angka ini ya. Ada angka nih. Nah, bisa kita klik angka 0. Kita klik angka 0. Kita klik angka 0. Ini kan 00 ya nih, 00. Kita klik angka 0. Klik. Nah, tanda hijau menyatakan dia nyala, on. Tanda hijau menyalakan juga, tanda hijau ini menyatakan bahwa dia on juga. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk simulatornya. Terus untuk mematikannya gimana Pak? Ya tekan aja lagi nolnya lagi. Klik nolnya lagi. Klik. Nah, mati dia ya. Ini kalau nanti kita terhubung dengan PLC, kita tekan cetek gitu ya. Nanti motor nyala. Nanti kita bisa praktekkan. Nah, itu untuk simulator ya. Simulator seperti itu. Kemudian Pak, misalkan dalam posisi ini Pak, kita mau melakukan editing program. Editing program lebih baik kita lakukan stop simulator dulu. Kalau misalkan PLC terkoneksi dengan software, terkoneksi dengan PLC, ya, maka tetap melakukan diskoneksi dulu.
tetap melakukan diskoneksi dulu. Kita lepas dulu koneksinya, koneksi komunikasi itu ya. Nah ini ya kita klik lagi nih. Kalau kita klik ini ya maka dia akan stop simulator. Kita klik, nah dia akan stop simulator. Baru setelah itu kita lakukan editing program. Pak, kita mau bikin berikutnya adalah tadi Pak, tadi kan ada pompa start 1, P1, ada pompa start P2. Nah itu bagaimana Pak? Nah kalau seperti itu maka kita harus membuat di room yang berbeda. Jadi room ini untuk programming ya, untuk input untuk bahasa programming kita. Kalau misalkan kita mau buat untuk output yang berbeda, ingat untuk output yang berbeda, ya maka kita harus bikin room baru. Nah ini caranya gimana Pak? Ini klik kanan bisa add ini, insert atau add room, add rung. Ini. Bisa Ctrl plus R atau kita bisa klik yang ini nih. Nah ini nih. Ini kalau kita klik maka ceklik. Nah nanti ada lagi nih. Ada room baru. Jadi satu room ini digunakan untuk satu buah output. Output ya kita bicara output coil. Hanya bisa untuk output coilnya satu dia. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, kemudian kalau untuk berikutnya gimana Pak? Maka kita bikin yang baru lagi. Contoh ini ya, push button start, kemudian coil. Nah ini ya. Tadi simbolnya, sorry, sana lagi deh, biar kelihatan. Ini ya, simbol PB start ini kan, PB start P2 ini kan ya. Untuk yang ini simbol pompa 2. Pak, Bapak kenapa nggak pakai address Pak? Nah itu dia, takut lupa saya. Kenapa nggak pakai address saja Pak? Takut lupa. Karena nanti kalau programnya banyak, maka biasanya kita agak lupa tuh. Pompa 2 itu ada di mana ya? Nah, makanya kita bikin pemetaan namanya, pemetaan input output atau bahasa Inggrisnya yang keren, mapping address, mapping IO address. Jadi kita petakan dulu bagaimana cara pemetaannya Pak. Tadi yang kita ketik-ketik. Nah, yang ketik-ketik di sini nih. Nah, ini ya. Konfigurasi ini nih. Ini kan kita ketik ya. Untuk input ini Pak, gitu ya. Ini nama-namanya, untuk output ini Pak, ini nama-namanya. Ini disebut sebagai mapping, pemetaan, mapping I/O. Kita petakan supaya apa Pak? Supaya tidak bentrok, tidak salah isi. Nah itu gunanya mapping I/O atau pemetaan input dan output. Ya, lanjut. Nah kalau ada dua buah gini gimana Pak? Oke, kita coba launch simulator. Ya. Nah, ini nih, kedap-kedip. Kalau kedap-kedip berarti dia kondisinya stop. Gitu ya. Kalau kedap-kedip ini kondisinya stop. Untuk merunning gimana, Pak? Nah, klik yang ini nih. Start controller. Klik start controller. Kita oke. Nah, running dia. Gitu ya. Running. Kita coba yang ini, Pak, I00. Kita klik I00, klik. Nah, nyala, ini juga nyala. Berarti sudah nyala ya. Kemudian kita klik Pak I02, Pak. Lah, kok nggak nyala ya? Nih, udah saya klik nih. Kok nggak nyala ya? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Salah addressnya, Pak. Nah, betul, salah address. Yang saya klik ini adalah I01. Yang ini apa? I02. Saya salah klik ya. Yang harusnya diklik adalah yang nomor 2. Di nomor 2 saya klik. Nah, nyala dia ya. Nah, kira-kira seperti itu. Gitu ya.
Nah, jadi pada PLC yang paling utama adalah kalian sudah lulus mata kuliah digital. Pertanyaan saya, apakah sudah lulus mata kuliah digital? Lulus ya? Karena syaratnya emang begitu. Nanti yang kita pelajari ini adalah murni latihan logika. Wah, pokoknya latihan logika, Mas. Pasti sudah hafal ya dengan gerbang logika N, gerbang logika OR, sudah hafal ya? Nah, nanti kita bakal bikin yang banyak banget. Kombinasinya luar biasa. Habis kita N, kita OR-kan lagi, kita N, kita OR-kan lagi. Wah, pokoknya rumit lah itu. Kalau dibikin pakai Keymap atau Carnot Map, wah itu udah puyeng banget tuh. Itu kalau yang versi yang sudah advance gitu ya. Tapi kalau kita yang masih belajar kan kita bertahap ya, pelan. Jadi yang perlu diingat bahwa mata kuliah kita ini bertujuan untuk melatih algoritma pemrograman kalian. Saya ulangi, mata kuliah ini praktis untuk melatih algoritma pemrograman kalian. Jadi kalau yang basic digitalnya sudah lumayan, nah nanti masuk di sini pasti akan lebih advance. Gitu kira-kira. Karena logikanya di sini akan dilatih, tapi pelan-pelan gitu ya. Kalau yang Pak, saya kemarin Pak dapat nilai B Pak, itu pun dapatnya nilainya alhamdulillah Pak, dikasih sama dosennya baik banget, misalkan gitu ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan dipelajari. Karena nanti akan sangat rumit banget dalam sisi pemrograman. Gitu ya. Contohnya gimana Pak? Contoh, ini kan advance ya. Yang saya tunjukkan ini yang advance. Contoh, ini yang advance nih. Ini yang advance. Wah, ini gimana ceritanya ini? Wah, ini yang advance Mas. Ini yang advance. Ya, nggak advance banget lah, masih inilah. Itu tuh. Nah, setiap pemrograman dibikin ini nih, dibikin sub program. Ini sub program ini nih. Dalamnya ini nih, set ya, ada banyak room nih. Room 0 sampai room berapa gitu ya. Nah, motor diklik, wah, room berapa gitu ya. Wah, ini dan seterusnya. Wah, ini kalau jadi duit banyak nih duitnya, Pak. Ah, ya gitulah. Kalau jadi duit project, kalau enggak kan enggak. Gitu ya. Banyak nih ini contohnya. No. Banyak ini Mas pemrogramannya. Nah, gitu ya. Terus selama ini mungkin kalian saat belajar, misalkan belajar matematika dan seterusnya. Ah, matematika mah Pak, nggak dipakai Pak di aplikasi Pak. Ya paling ya event cuma yang untuk itu sana aja Pak. Kayaknya juga di kita juga nggak kepake matematika Pak. Di pasar juga nggak kepake, misalkan gitu ya. Oh jangan salah. Matematika nanti kita gunakan di dalam PLC. Lah, kok bisa Pak? Bisa. Karena dalam PLC ada yang namanya logic, kan programmable logic controller ya. Logiknya ini apa? Nah, dia punya kemampuan LU, arithmetic logic unit, tambah, kurang, bagi dan seterusnya. Sehingga di advance nanti kita bisa memasukkan rumus matematika ke dalam programming PLC. Kalau misalkan contoh kasusnya kita ada sensor apa, ada seterusnya gitulah ya. Kita masuki rumus regresi linear. Buset, apaan lagi itu Pak? Ini kita masukkan. Nah, ini rumus regresi linear nih. Jangan salah. Kakak kelas kalian kemarin juga mempelajari beginian. Regresi linear gitu ya. Masukin, iya. Kita masukin regresi linearnya. Nah, ini kira-kira gambaran ya. Tapi kan kalau mau menuju ke sini kan pelan-pelan Mas. Kan kita baru pertemuan kedua ya. Sementara ini kan dipelajari di di semester depan. Jadi bertahap secara belajarnya. Jadi kita step by step. Pelajaran begini tidak bisa dipaksa. Maksudnya tidak bisa langsung loncat banget, nggak bisa. Kenapa Pak? Karena memang murni harus pelan-pelan. Belum lagi nanti kita gunakan kontak NC, nah nanti lebih rumit lagi. Nah gitu ya. Nah ini saran saya kira-kira begini dulu aja nih ya, pengenalan.
Karena PLC itu tuh rumit di awal, pemahamannya rumit di awal, nanti setelah itu akan gampang. Itu kira-kira ya. Jadi Pak, saya mau tambahkan input dan output Pak. Bagaimana caranya Pak? Berarti di stop simulator dulu. Stop simulator. Mau tambahkan output Pak. Dah. Tapi di sini kita outputnya cuma 2. Kalau mau tambah lagi gimana? Nah, masuk dulu ini ke bagian ini ya, ke konfigurasi. Ketik dulu namanya pompa 3 misalkan ya. Oh, tanggung Pak, sekalian aja Pak. Pompa 4 gitu ya. Pompa 5 misalnya. Apply misal ya, gitu. Kemudian push buttonnya belum dibuat Pak. Kita bikin dulu Pak push button. Push button, klik. Nah, ini kita bikin di sini nih. Pompa 3 gitu ya. Pak, ini yang kita bikin baru start Pak ya. Stopnya belum Pak, nanti next ya. Ini harus pelan-pelan. Nah, misalkan begini ya. Misal nah, misalkan begini nih ya. Nah, nanti ini saya screenshot, nanti saya share ke grup deh, biar nggak puyeng. Nah, kalau begini bagaimana Pak? Ya berarti tinggal tambahkan. Tambahkan, apa yang ditambahkan? Yang ditambahkan pertama adalah room. Ya, roomnya dulu nih. Ini ya, klik di sini kan. 1, kita klik. Kita pakai kontak yang ini ya. Kita belajar yang kontak ini, yang lain-lain belakangan, nggak usah pusing-pusing. Kontak ini, kita klik kontak ini, klik, taruh di sini. Gitu ya. Tadi namanya push button start 3. Coil. Kemudian ini namanya pompa 3 gitu ya. Pak, sekalian Pak, kita mau bikin pompa 4, berarti bikin yang ini nih. Add new rung. Klik lagi ya. Kemudian klik lagi di sini push button start P4. Ini ya. Ini pompa 4. Nah, ini ya. Jadi kita sudah bikin 4 buah output. Nah, kalau begini ya kita bisa running simulator. Launch simulator. Nah, ini ya, kedap-kedip ya. Kalau kedap-kedip kondisinya stop, maka perlu di run atau start controller. Klik. Kemudian kita klik OK. Nah, ini ya. Berikutnya ya tinggal nyalakan ya. Berarti di sini angkanya genap ya. 0, 2, 4, 6. Berarti inputan juga digenap. 0, 2, 4, 6. Ini angka ini nih. Ini kan ada alamat ya. Alamat. Nah, alamatnya ini 6. Berarti alamatnya ini 6. Ini Pak, push button start P3 ini alamatnya I04. Berarti angka 4. Push button start P2 Pak. Ini 2 Pak. Berarti I02. Berarti di sini 2. Push button start P1 Pak. Ini I00. Berarti ini angkanya angka 0. Gitu ya. Untuk yang bagian output, pompa 1 Q00. 0. Berarti dia 0. Pompa 2 Q01. Berarti dia angka 1. Pompa 3 Q02. Angka 2. Pompa 4 Q03. Berarti angka 3 nih ya. Ini juga 3. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita matikan, mati dia ya. Mati. Nah, ini yang simple. Kita belajar simple dulu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Silakan. Oh, ya baik.
Ana itu ini maksudnya adalah analog. Jadi yang namanya input itu ada namanya pertama input discrete. Ini saya ketik ya. Ketik di sini nih. Input ada yang namanya input discrete. Discrete. Maksudnya apa Pak? Discrete ini maksudnya adalah dia posisinya on dan off gitu ya. Statusnya dia kalau tidak on ya off. Kayak gimana Pak? Ya push button atau saklar. Ya kalau tidak on ya posisinya dia off gitu ya. Itu namanya input discrete. Ya. Pak, kenapa Bapak tidak menyatakan bahwa itu namanya input digital Pak? Nah, kenapa tidak namanya input digital gitu ya? Pak, kenapa nggak digital Pak? Nah, karena yang berbeda adalah tegangan. Kalau kita bicara digital, on-nya itu berapa volt Mas? Ada yang tahu nggak? Logic 0, logic on atau 1 berapa volt? 5 volt. Ya kan? Kalau logic off-nya berapa? 0 volt. Sementara pada PLC, ya discrete-nya dia on itu bisa sama saja dengan nilainya dengan tegangan 24 volt. Atau ada juga yang menggunakan tegangannya 220 volt AC. Tuh. Kalau off gimana Pak? Kalau off berarti dia ya 0 volt ya. Baik itu 0 volt DC atau 0 volt AC. Nah yang kedua, ada yang namanya input analog. Nah input analog ini untuk apa? Ini untuk sensor. Sensor yang mengeluarkan tegangan yang bervariasi. Contoh, ada sensor yang keluarannya 0 hingga 5 volt gitu ya. Ada sensor yang keluarnya dia 0 hingga 10 volt gitu. Atau ada sensor Pak yang keluarannya arus 0 misalnya 0 hingga 20 miliampere. Atau ada sensor yang keluarnya 4 hingga 20 miliampere. Ini bahasanya nanti. Nantinya ada bahasanya. Gitu ya. Nah, itu analog. Ana ini untuknya untuk ini nih. Untuk sensor-sensor yang memang keluarannya bukan berupa on off, tapi dia ada variabel tegangan atau variabel arus. Di mana arus atau tegangannya dia bervariasi. Nah, sehingga wiringnya itu juga beda. Ada tekniknya. Nilai-nilainya dia juga berbeda. Gitu ya. Error ini berarti saat kita programming di programming kita di sini ada yang error. Nanti compilingnya akan menyatakan error. Kira-kira begitu. Status, yang ini saya lupa nih. Saya pernah ngalamin juga status, tapi lupa saya. Status itu untuk apa ya? Lupa ingat saya tuh. Lupa ingat saya Mas. Statusnya ini apa ya? Status itu biasanya kalau nggak salah kalau di real PLC kayak baterainya mau habis. Kalau nggak salah ya, yang seingat saya tuh. Status itu misalkan baterainya mau habis karena dia ada baterai internal baterai. Kalau PLC real ada internal baterainya. Kira-kira begitu. Oke, yang lain ada pertanyaan silakan. Ya. Ya, ini aja Mas. Softwarenya ringan kok. Softwarenya ringan, nggak berat. Jadi kalau kalian pakai yang Intel Celeron pun aman, nggak berat, softwarenya ringan. Ya karena ada software-software yang berat ya, PLC itu ada software yang berat banget. Kira-kira begitu. Bentar. Oke, hadir semua ya. Sebelumnya mohon maaf ya, saya sudah ditunggu pihak Medco di Gedung Ki. Nanti software screenshot yang sekarang
Dan video tutorialnya yang simple ini akan saya share ke kalian ya. Nanti saya sampai di gedung Ki dulu, nanti baru saya share ke kalian. Kira-kira begitu. Absensi nanti saya absen semua karena hadir semua ini. Oke, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih atas atensi dan pengertiannya ya. Terima kasih banget. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, makasih sama-sama.